Yuk bisa yuk, kembali lagi di Talking Time. Yo bisa yo. Ya, ini moderatornya ganti lagi ya. Sekarang dengan saya Khalifa Aulia, IG-nya Liva Hey, jangan lupa di follow. Dengan narasumber Kak Dia Ayu. Dia Ayu guys. IG-nya apa Kak? Oh nanti aja terakhiran biasanya. Sekarang aja Oh Kak. sekarang ya, sekarang oke. Kalau maksa nggak apa-apa sih ya. Iya, iya. Kalau maksa, oke. IG saya Dia Hai, jadi DAHHY. Jangan lupa di Follow. Gak usah, diliatin aja. Jangan di report ya. Cantik kan? Oke. Ya, Kayu ini juga ini juga seorang duta anti narkoba 2018 ya, Kak? Benar. 2018. 2018. Beberapa tahun yang lalu udah ya, agak lama ya. Kenal duta itu dari mana ya, Kak? Dulu itu awalnya sebetulnya kenal duta itu dari temen. SMP itu udah tahu kan duta-duta anti narkoba. Kemudian SMA sih baru follow IG-nya gitu-gitu kan, baru tahu ibaratnya dunia perdutaan lah. Nah, kemudian lihat dari Instagramnya, baru scroll ragu sih sebenarnya mau ikut, tapi tahunya itu dari temen dan dari Instagram. Kenapa bisa ragu, Kak? Dulu itu jujur gak cukup pede, karena dulu mindset pertama aku ya, duta ini harus yang perfect lah ibaratnya, harus cantik. Namanya duta kan, ibaratnya kamu tuh jadi icon gitu. Iya. Harus cantik, harus tinggi, harus putih, good looking, harus pinter, harus lancar ngomong dan sebagainya. Jadi aku yang waktu itu masih ibaratnya belum punya banyak pengalaman, ragu banget mau ikut itu doang. Jadi kayak ya 50-50 lah sebenarnya. Tapi tetap ikut ya, Kak? Iya, pada akhirnya tetap ikut. Dan berhasil lolos. Juara berapa, Kak? Alhamdulillah juara 2 putri. Wih, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Alhamdulillah. Bangga banget ya, Kak? Alhamdulillah. Apalagi banget. dinonton banyak orang ya pas grand finalnya. Bener banget. Jadi waktu itu tapi deg-degan sih sebenarnya Liva, kayak soalnya itu kan yang first time ya aku ikut gituan, yang first time, dan itu juga 50-50 awalnya. Bahkan aku tuh daftar, aku nggak ngomong sama orang tua aku nggak ngomong sama temen-temen aku gitu. Jadi waktu pas akhirnya terpilih kan, habis kepilih tuh biasa ada diumumin tuh di Duta gitu kan. Oh ini yang terpilih gitu. Saat seleksi aku nggak ada ngomong sama orang tua, nggak ada ngomong sama teman. Kemudian tiba-tiba udah diumumin kalau lolos, diumumin di Duta, dan itu bener-bener teman-teman aku banyak yang marah kayak kamu kenapa nggak bilang gitu ikut. Aku malu kalau bilang kalau nggak lolos gitu kan. Nanti nggak lolos. Pasti ada perasaan-perasaan semacam itulah. Itu lolos yang masih 20 besar atau 22 ya, Kak, kalau tahun Kakak? 24. Oh, 24 ya, lebih banyak berarti. Itu masih lolos 24 atau sudah memang lolos di grand finalnya itu, Kak? Itu pas ketahuannya pasti di lolos 24 besar. Jadi kan waktu itu ada 12 putra, 12 putri kan. Nah, di situ diumumin namanya. Jadi ini 12 putra terpilih gitu kan. Ini 12 putri terpilih. Dan aku pun kayak mikir kayak masuk 12 di antara banyak orang itu aja udah bersyukur gitu kan. Dalam artian memang aku nggak menargetkan untuk aku harus juara 1, no. Itu first time aku, dan aku niatnya memang ya udah ini tempat belajar aku pengen keluar dari zona nyaman, meskipun awalnya aku ragu dan nggak percaya diri untuk ikut, tapi ya. Gimana karantinanya, Kak? Karantinanya itu waktu itu seru banyak ilmu, jujur banyak ilmu. Cuma waktu tahun aku mungkin kalau bisa dibilang enak sekarang ya, enak sekarang dengan banyak juga, lebih banyak channel, lebih banyak link. Kemudian kalau tahun aku sih dulu tuh kita banyak di narkobanya dibahas tentang ya kayak pencegahan, pemberantasan, rehab gitu-gitu, dan materi-materi lain kayak protokol misalnya dan sebagainya. Berarti materi-materi yang didapat itu kayak terpakai banget sampai sekarang ini ya, Kak? Alhamdulillah terpakai banget, apalagi public speaking. Aku inget banget waktu itu ada mungkin MC Balikpapan kita juga terkenal, Papi Dani kalau nonton. Itu waktu itu juga ada ngisi di karantina kita materi tentang public speaking, dan di situ aku baru realize gitu, baru sadar ternyata
begini ya public speaking, nggak cuma ngomong tapi ngomongmu itu juga harus ada isinya Iya, gitu. ada mimiknya. Ya ada yang perlu diperhatikan Iya. lah ya dalam bicara gitu. Oke, tadi kan sudah di karantinanya. Pasti habis karantina kayak di tahun saya ada malam bakat. Benar. Malam bakat tuh nampilin apa tuh Kak Dia tuh? Waktu itu aku juga bingung. Waktu itu aku juga bingung mau nampil apa ya. Iya, Karena- iya. Pasti bingung kan di situnya. Iya kayak buntu banget. Aku kayak bayangin ya kan. Oh kalau mau nampilin sesuatu aku harus expert di bidang itu gitu. Aku pertama mikir kayak gitu. Tapi setelah akhirnya aku mikir-mikir, waktu itu ada waktu beberapa minggu kalau nggak salah. Akhirnya aku milih untuk nampilin puisi sambil dengan instrumen, diiringin instrumen gitu kan. Musikalisasi puisi ya. Iya, dan kebetulan waktu itu aku juga orangnya suka nulis kan sebenarnya, suka nulis. Aku juga suka nyanyi, cuma aku nggak cukup pede untuk menyanyi di depan banyak orang karena aku pikir itu hobi aja ya, Iya, hobi iya. aja. Dan akhirnya aku milih nulis puisi sendiri, kemudian aku bawakan puisi itu. Waktu itu temanya kalau nggak salah tentang ya bangsa-bangsa gitu. Jadi Bangsa. tentang Indonesia intinya, dan itu aku bikin sendiri. Dan kemudian akhirnya alhamdulillah kan abis malam bakat tuh dipilih tuh 5 besar, Iya. ibaratnya 5 besar dan malam bakat itu, dan alhamdulillah aku masuk di antara 5 besar itu. Iya, Wih. 5 besar putra dan Bangga banget sih itu Kak. alhamdulillah. Itu waktu malam bakatnya di mana ya Kak? Waktu itu kita malam bakatnya di itu Hypermat bawah ya, lantai bawah gitu. Dulu. Berarti habis malam bakat itu masuk di 5 besar ya Kak? Iya, tapi itu cuma ibaratnya penilaian 5 besar untuk malam bakat doang. Oh, jadi cuma di bakatnya itu Yes, doang. bukan Berarti- keseluruhan ya. Iya. Berarti sama dong sama di 20 kemarin saya Kak. Tapi cuma 3 doang. Oh 3 ya Iya, kemarin 3. ya. Beda kan? Benar. Beda juga jumlah anunya kan. Iya. Yang ikut. Oke. Terus yang masuk itu rata-rata nampilin apa Kak? Yang masuk itu rata-rata banyak sih teman saya. Saya ingat banget juara 1 Putri Duta Anti Narkoba juga masuk. Salah satu dari 5 itu kan Andini. Itu juga puisi cuma collab sama nari. Oh, collab Baru sama ada nari. juga yang main sampai Kakia, itu partner saya juara 2 Oh, juga. partner. Kemudian ada yang juara 1 putra juga Wisnu, mungkin ada yang kenal. Itu speech, dia waktu itu pidato tapi bahasa Indonesia. Dan ya masih banyak kan, menari juga banyak. Gitu kalau malam bakat. Yang tadi speech Kak Wisnu berarti sama tuh sama saya Kak kemarin speech. Oh, speech juga ya? Iya. Kamu apa nih tentang pidato juga? Iya, tentang pidato juga. Oke, Indonesia ya berarti. Iya, Indonesia. Oke. Gimana puisinya Kayu, masih ingat nggak? Aduh, kalau Dikit-dikit aja nih Kak. Kayak cuplikan-cuplikannya doang. saya lupa, cuma kalau nggak salah waktu itu apa ya judulnya ya? Intinya tentang saya ingat satu line gitu. Iya. Intinya tentang kalau kita masih terjajah, kita ini merdeka untuk apa itu. Intinya banyak gitulah tentang itu. Dan waktu itu alhamdulillah Papi Dani juga bilang, oh itu puisi kamu sendiri yang bikin. Bagus, langsung ya makasih. Sebagai pemula dibilangin Iya. gitu kan kayak, oh ya makasih Pak gitu. Jadi Bangga banget sama diri. alhamdulillah. Salah satu bentuk self love mungkin ya. Bercanda. Terus udah di malam bakat tuh Kak, itu karantina lagi habis di malam bakatnya. Iya, karantina kan kalau misalnya mau ke Grand final. itu ada karantina itu. Kita kebetulan juga nggak nginep kayak Kayak kita. Enggak, belum ada nginep. Jadi kita sambil latihan nari gitu, latihan catwalk, latihan menjawab pertanyaan dan sebagainya gitu. Yang belum tahu, saya Duta Anti Narkoba 2020. Ya, Siapa tahu ada yang belum tahu nih. Iya 2020 dia guys. Baru tahun ini. Ya. Muka baru. Selain Duta, nah setelah terpilih pas grand final itu gimana Kak? Detik-detik dipilih. Jadi waktu itu ada kita udah tuh kan latihan-latihan, Iya. kemudian kita udah lewat malam bakat, itu udah prepare buat grand final. Dan itu menurut saya yang paling berkesan sih, dalam artian ketika kita menyiapkan itu banyak hal yang bener-bener dari mental sih sebenarnya harus dikuatin ya, karena kita tahu semua dari kita itu pada akhirnya akan menjadi duta ya kan. Iya. Selempang atau tidak, gelar atau tidak itu hanya aja. satu malam aja ya kan, hanya satu malam aja. Ya udah kamu juara 1 malam itu, kamu Iya. gembira, kamu euforia, tapi setelah itu ada tanggung jawab guys Iya. yang menanti gitu. Jadi menurut aku yang waktu itu berkesannya di grand final itu berkesan banget, sudah pasti nggak nyangka juga, dan aku sudah bersyukur bisa masuk
Tiga besar itu ya, dan itu juga orang tua, keluarga, nonton teman, itu bener-bener Bangga banget pasti ya. Seneng sih. Seneng. Duta nih sudah nih. Gimana kalau kesehariannya sekarang ya? Oke, keseharian ya? Iya, kayak kesibukannya gitu loh. Sekarang udah, by the way dia udah lulus. Iya. Udah lulus SMA tahun Fresh ini. graduate. Fresh graduate dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Angkatan Corona. Iya, jadi saya tanpa ujian. Jadi yang nanya gimana lulusnya, iya kita benar nggak ada ujian nasional, tapi tetap ada ujian masuk perguruan tinggi, itu masih ada gitu. Dan waktu itu sempat juga ujian sekolah sih. Iya, ujian sekolah sempet, tapi habis itu libur ya, gara-gara Kepotong corona, ya? iya kepotong dan akhirnya sampai sekarang gitu. Kalau kesibukan, alhamdulillah saya juga masih kuliah. Tahun ini saya kuliah, kemudian saya juga sambil ngajar, jadi ibu saya dia buka bimbel di rumah, itu sudah sejak 2011, cuma akhirnya saya yang lanjutin sampai sekarang. Jadi saya sambil ngajar, itu anak SD, mata pelajarannya as usual lah ya, banyak kayak metik, kecuali penjas gitu-gitu enggak, SBK, agama itu enggak. Dan kemudian saya juga ada ikut beberapa satu organisasi di kampus, kemudian masih juga dalam forum duta anti narkoba masih aktif ya kak? alhamdulillah, Ya, meskipun nggak terlalu iya, sering iya. ya, karena memang ada beberapa kerjaan yang harus dikerjakan di rumah gitu. Bimbelnya nih, mau sekalian promosi kak? Boleh, Supaya boleh, lebih boleh. banyak nih. Boleh, rumah Gimana saya di kilo caranya? 2,5 ya, Iya. teman-teman, di kilo 2,5 itu bimbel untuk anak SD ada, SMP ada, cuma saya megang yang SD, kebetulan saya megang kelas 6 sama kelas 2 dan 4 gitu. Dan itu untuk pelajaran-pelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ya bisa langsung, itu sekalian di samping rumah saya, jadi bimbelnya tuh jadi satu sama rumah gitu. Tapi ada bangunan sendiri lah ibaratnya di sampingnya gitu. Ada namanya nggak kak? Ada namanya bimbel Genius, tapi Geniusnya bukan pakai Z ya, bukan Z. bukan Oh, belum. jadi nggak boleh sama nih ya? Ya, nggak boleh sama. Jadi G, pakai G, Genius gitu. Berarti kalau mau silakan datang ke kilo 2,5 ya kak? Boleh, boleh. Atau langsung WA. Iya, boleh WA IG. WA kemana nih kak? Aduh, jangan dong. Nanti langsung ke IG aja gitu. Oke. Berarti kuliahnya di mana nih kak? Kuliah kebetulan saya di Universitas Balikpapan. Ya, saya tidak dibolehkan keluar sama orang tua ya. Orang tua masih belum mengizinkan untuk keluar. Jadi akhirnya saya kuliah di Universitas Balikpapan dan kebetulan juga dekat sama orang tua. Ya, jadi gitu. Masih bisa bareng-bareng lah di Balikpapan. Benar. Terus selain kuliah, selain bimbel itu ada lagi nggak kegiatan kemarin kak? Sebenarnya dalam waktu-waktu dekat ini, kemarin kalau ditanya dari jangka liburan dari setelah lulus sampai sekarang Iya kak. Itu panjang banget tuh kak. Iya waktunya. benar panjang banget dan banyak gabutnya juga sebenarnya. Tapi kalau dibilang gabut banget enggak juga, karena waktu itu ada persiapan Buat SBM masuk kuliah. ya. Oh gimana tuh kak? Banyak banget nih masuk ini. Benar sih, tapi saya nyoba yang di Kalimantan doang, jadi Universitas Mula Warman waktu itu, dan alhamdulillah waktu itu lolos, keterima. Alhamdulillah. Cuma nggak saya ambil. Jadi persiapan SBM ya belajar seperti biasa lah ya. Kebetulan saya juga nggak les, jadi saya benar-benar karena corona juga ya bisa dibilang belajar di rumah, kemudian ya manfaatin platform online yang ada kayak Zenius, nggak apa-apa ya nyebutnya ya. Zenius, kemudian Pahamify atau Twitter, itu cukup membantu banget sih menurut saya. Ya intinya rajin-rajin cari teman juga buat belajar, karena sharing gitu ya benar kak? banget, karena kita tahu lah ya, kita manusia, jadi ada limitnya. Jadi ketika kita berkelompok atau belajar bareng teman, pasti banyak nambah ilmu baru banget gitu. Nih cara-caranya dari Kak Dia bisa diterapin nih. Ya itu untuk persiapan SBM ya. Lumayan bagi yang kelas 3 mau masuk jurusan kuliah. 12 nih. Jurusan kuliahnya apa nih kak? Saya ngambil hukum di Unimba. Wah, Fakultas hukum, iya. Kenapa ambil hukum kak? Jadi Kenapa? ada reasonnya lah ya, Ya jadi Disebutin gak nih kak? nggak usah. Oh, nggak usah. Nanti Di-skip. langsung aja kita ngobrol Iya. Selain itu, kalau ditanya kesibukan selanjutnya, saya juga ada baru-baru ini ikut event internasional, alhamdulillah. Itu keren banget sih guys. Dengerin ya guys.
Tapi Bangga banget saya tapi ngeliatnya. sayangnya itu online. Sayang jadi banget ya, Kak? virtual gitu. Jadi ya, nama eventnya tuh Asia Youth International Model United Nations Virtual Conference. Itu 2020 dan itu sebenarnya beberapa orang doang yang kepilih dari Indonesia. Jadi yang Berarti salah satunya kakak? iya, alhamdulillah. iya. Jadi kalau nggak salah itu kan ibaratnya kita hitungannya sudah delegasi ya sebutannya. Itu 1.000 lebih delegasi dari 51 negara. Ya khususnya di Asia ya, karena kan Asia Youth gitu. Tapi ada juga yang dari luar. Dan itu pelaksananya secara virtual 3 hari, 6-8 November kemarin. Barusan aja ya. Iya. Ya berapa hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi itu ibaratnya kalau mau disimpelkan itu apa sih? Sebenarnya banyak yang nanya juga. Iya. Itu apa sih Kak? Itu apa sih Kakak masang nyepam SD mulu gitu kan? Jadi itu sebenarnya kayak simulasi sidang PBB. Simulasi sidang PBB kalau teman-teman tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan United Nations. Jadi di situ benar-benar ya kayak kita belajar public speaking itu belajar banget. Kemudian negosiasi sama orang lain, kemudian belajar juga untuk problem solving, critical thinking, kemudian yang paling penting menurut saya dari event itu adalah making friend gitu. Jadi kita cari teman di situ. Karena menurut saya ini suatu hal yang baru ya. Karena nyari teman dari negara lain dengan latar belakang, background beda, kemudian budayanya juga beda, bahasanya beda, aksen yang dipakai beda meskipun satu bahasa Inggris ya. Cuma aksen yang dipakai itu beda. Jadi menurut saya itu sih yang penting dan di situ kita belajar banyak hal banget dan itu first time, saya juga first timer gitu. Jadi kalian bisa, itu ada event tahunan, soalnya event tahunan mungkin bisa. Tuh, gimana caranya Kak? Rajin cari info sebenarnya. Sebenarnya kunci kalau misalnya kita mau tanya gimana sih caranya ini, gimana cara A, di zaman sekarang yang kita lihat info udah di mana-mana gitu kan, info udah di mana-mana. Sebenarnya tinggal rajin nyari mau atau enggaknya dan dari sumber yang punya kredibilitas juga, jadi yang terpercaya juga. Dan di IG banyak bisa nyari itu macam-macam eventnya tahunan dan harusnya kalau nggak corona tahun ini tuh kalau nggak salah ya terhalang corona benar. masalahnya. Jadi kalau nggak corona itu harusnya kalau saya nggak salah ya Kuala Lumpur Malaysia. Oh berarti harus flight dulu ke sana? Iya benar. Baru di sana itu offline-nya. Berarti tatap muka langsung nih dari semua negara. Tapi Asia doang. Iya, tapi ada yang dari luar. Oh iya. Ya, tapi paling banyak orang Asia gitu. 51 negara itu, jadi sayang banget sih sebenarnya, greget sih sebenarnya. Cuma ya pasti ada hikmahnya. Ya kan kita bisa juga nyambil di rumah gitu kan, karena di rumah aja dari virtual. Kalau harus ke sana kan harus fly ke sana, harus fokus benar-benar ngurus itu gitu. Oh iya. Oke, berarti kalau mau seperti Kak Dia Ayu harus sering-sering cari informasi dari berbagai media kayak Twitter tadi katanya Kak Ayu. Twitter sangat membantu ya Kak? Iya, meskipun banyak dark jokes-nya ya. Iya, banyak itunya kan. Banyak kayak banyak berita-beritanya. Tapi memang ya tergantung kita sih sebenarnya. Back to kitanya gimana. Tergantung dari diri masing-masing kan. That's right, ya benar. Terus kalau yang kelas 3-nya udah mau masuk ke perkuliahan, kayak rajin-rajin aja cari di web-web. Kayak kan sekarang banyak tuh situs belajar online yang lagi banyak digunakan kan karena sudah tidak ada tatap muka sekolah. Kasihan ya, merasakan merasakan banget nih, banyak tugas kan. Terdampak sih benar. Pokoknya semangat aja yang lagi terkena COVID ini, yang sekolahnya diliburkan, pekerjaannya juga jadi mungkin terhambat atau diberhentikan, ya sama-sama mencari solusi lah untuk jalan keluarnya gimana. Ya, cuma tergantung kita ya, sebenarnya ada hikmah pasti kan yang dikasih dari ya entah itu karena kita bisa di rumah aja, kemudian kita bisa melakukan kesibukan lebih banyak dari biasanya, kita diajarkan untuk gimana tetap produktif ketika kita tidak keluar atau bertatap muka dengan orang, gimana caranya agar kita tetap terhubung meskipun tidak face to face gitu. Jadi sebenarnya ada hikmahnya. Didengar nih kata hadiahnya, oke? Mungkin ini aja ya Kak? Boleh ya, oke. Jadi, soalnya udah berapa menit nih. Oke. Ada pesan lagi nggak Kak? Pesan buat temen-temen ya, mungkin yang nonton.
Kalau pesan secara umum mungkin kita sama-sama semangat aja terus di situasi yang kayak gini. Iya. Semoga cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Karena memang new normal itu berat ya. Kita harus memikirkan kemungkinan terburuk lah, ibaratnya prepare for the worst ya. Iya. Ada vaksin atau tidak ya, tetap gimana caranya supaya kita tetap bisa produktif, Oke. gimana caranya tetap supaya kita bisa menghasilkan sesuatu, dan jangan lupa bahwa pasti ada hikmahnya. Kemudian untuk kelas 12 semangat yang mau ke perguruan tinggi. Semangat. Ya karena saya baru merasakan dan memang cukup Susahnya. sulit, Iya. cukup sulit. Apalagi peralihan dari masa SMA ke kuliah itu memang transisinya terbilang jauh Jauh ya, banget. dari segi belajar, dari segi kemudian bersosialisasi dengan teman, apalagi dengan nggak tatap muka kayak gini. Teman-teman saya juga waktu itu sempat sharing banyak hal tentang kesulitan-kesulitan belajar di tengah pandemi gini. Jadi intinya stay safe, stay healthy, stay hydrated, and ya Stay at home juga itu. stay at home juga. Jangan lupa cuci tangan. Oke. Mungkin itu aja ya Kak. Kurang lebihnya ya maaf ya guys, karena saya juga masih baru ini jadi moderator. Gimana guys, pertama kali? First timer Iya, ya. first timer. Nggak apa-apa, belajar. Makasih dari Liva buat Kak Ayu. Makasih juga Ya. sudah diundang ya. Iya. Dan maaf ngomongnya juga berantakan ya. Belepotan. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Dadah, jangan lupa subscribe and comment, like juga. Dadah. Share juga guys.